Perkenalkan, nama saya Marta Solina Baban dari program studi informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Spring Boot. Nah, jadi ini tuh praktikum yang ke-8. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini tuh yang pertama itu memindahkan dan mengintegrasikan 4 fungsionalitas program yang sudah ada ke dalam starter project Spring Boot. Nah, jadi fungsionalitasnya yang diintegrasikan itu informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya paling ter. Nah, jadi target implementasinya itu fungsionalitas tersebut harus diimplementasikan sebagai metode di dalam kelas home control, menjadikannya itu sebagai endpoint API. Nah, jadi fungsionalitas yang dimigrasikan yang ini tuh sudah dikerjakan di praktikum pertama sebelumnya. Nah, jadi alur kerjanya itu sebelumnya kami di sini pakai GitHub. Jadi alur kerjanya itu yang pertama kami harus memproject proyek starternya itu menggunakan repositori proyek starter misalnya dari GitHub atau GitHub Lab ke akun pribadi kami. Nah, jadi ini menciptakan salinan independen yang bisa kami ubah. Lalu ada clone repository. Jadi ini tuh mengunduh salinan lokal dari repositori hasil fork yang tadi itu ke komputer kerja menggunakan perintah git clone. Selanjutnya ini eh, proses memigrasikan kodenya. Jadi proses ini tuh melibatkan pemindahan logika bisnis yang sudah ada ke lokasi yang tepat dalam arsitektur Spring Boot. Yang pertama itu mengidentifikasi kode fungsionalnya. Jadi meninjau kembali 4 fungsionalitas yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu misalnya dalam bentuk static method atau kelas terpisah. Yang kedua itu migrasikan ke home controller. Jadi ini tuh menyalin kode logika utama dari keempat fungsional tersebut, yaitu proses name info, proses nilai, proses matriks, dan juga pointer ke dalam kelas yang ini. Lalu yang ketiga itu penerapan endpoint API. Jadi itu membuat metode baru misalnya informasi name, perolehan nilai dan seterusnya, yaitu yang diberi anotasi get mapping di atasnya. Lalu metode ini tuh berfungsi sebagai endpoint yang menerima request dari klien, memanggil kode logika yang telah dimigrasikan dan mengembalikan repository entity sebagai respon. Yang keempat itu integrasi helper. Jadi itu memindahkan atau membuat ulang helper method seperti the code base 64 dan get grade untuk mendukung fungsionalitas utamanya. Selanjutnya kita akan membahas home controlnya. Nah, yang pertama itu memigrasikan dan mengintegrasikan 4 fungsionalitas program yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya, serta pointer ke dalam starter project Spring Boot itu. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan dilakukan dengan cara membuat metode di dalam kelas home controlnya itu dan menetapkan sebagai endpoint API menggunakan anotasi get mapping, misalnya informasi NIM dan juga perolehan nilai. Nah, jadi tujuannya itu memastikan bahwa seluruh logika bisnis dari fungsionalitas terdasar tersebut kini dapat diakses secara terorganisir melalui layanan web RESTful sesuai dengan prinsip arsitektur kontrol pada kerangka kerja Spring Boot-nya. Lalu selanjutnya itu arsitektur dan alur programnya. Jadi kelas home controlnya yang itu yang ditandai sebagai REST controlnya itu berfungsi sebagai jembatan yang menangani request HTTP dari klien. Jadi kontrol ini itu dilengkapi dengan konstanta statis seperti batas-batas grade dan map data untuk program studi yang mendukung pemrosesannya. Setiap endpoint API yang didefinisikan yaitu egg, informasi NIM, perolehan nilai memiliki alur yang seragam, yaitu menerima request, memanggil helper method seperti decode base 64 jika diperlukan, menjalankan metode logika pemprosesan, yaitu pemprosesan NIM info, proses nilai, dan seterusnya. Dan pada akhirnya mengembalikan repository response entity. Jadi penggunaan try-catch yang diekstensif pada setiap endpoint itu memastikan bahwa kesalahan format input seperti base 64 itu tidak valid atau
atau data matriks tidak lengkap, yaitu di tangan dengan membalikkan status 400 bit request menjaga stabilitasnya. Nah, jadi pengujian testingnya itu. Jadi tujuan pengujiannya itu untuk memastikan stabilitas dan keandalan dari code yang telah dimigrasikan. Yang alatnya itu untuk menggunakan home control test dengan eh, unit 5. Yaitu fokus pengujian itu fungsionalitas sukses, memastikan hasil output logis, grade A, domain benar, dan seterusnya. Lalu penanganan error dan juga status HTTP. Nah, saya akan menunjukkan code-nya dan juga menjalankannya. Nah, seperti ini implementasi code home controllernya. Nah, jadi di sini saya akan merun code-nya. Hmm. Nah, jadi seperti ini waktu sudah dijalankan code-nya. Oke, lanjut ini ke home control testnya. Jadi yang pertama itu ada struktur dasar dan helper metodenya. Jadi kelas home control test ini tuh menggunakan kerangka kerja unit 5 untuk melakukan pengujian unit terhadap kelas home controlnya. Bahwa setiap pengujian itu memastikan bahwa komponen-komponen kontrolnya itu berfungsi sesuai spesifikasi. Metode setupnya itu yang diberi anotasi before edge menjamin bahwa objek home controlnya itu yang baru itu dibuat sebelum setiap tes dijalankan, lalu memastikan isolasi dan keadaan pengujian. Selain itu, helper method and encode base 64 ini juga disediakan untuk mengubah string input mentah menjadi format base 64, yaitu meniru cara klien mengirimkan data ke endpoint yang relevan. Lalu ada pengujian fungsionalitas dasar atau hello. Jadi pengujian ini tuh dimulai dengan fungsi paling dasar yaitu endpoint hello dan say hello. Nah, jadi tes ini tuh berfungsi sebagai validasi awal bahwa Spring Boot yang dan kontrolnya itu telah terinisialisasi dengan benar. Secara khusus, tes hello itu memverifikasi pesan sambutan default, sementara tes hello with name itu memastikan bahwa kontrol dapat berhasil memproses path variabel atau name dan mengembalikannya itu dalam greeting yang dipersonalisasi. Selanjutnya itu pengujian fungsionalitas informasi NIM. Nah, jadi bagian ini tuh berfokus pada validasi input dan pemrosesan data NIM. Tesnya itu dibagi menjadi skenario sukses dan skenario kegagalan. Jadi tes suksesnya itu memastikan bahwa NIM yang valid itu seperti ini berhasil diurai untuk mengembalikan informasi program studi yang benar, sarjana informatika, lalu dengan status HTTP 200 OK. Sebaliknya, tes kegagalan seperti tes informasi NIM invalid like itu dan tes informasi NIM unknown prefix itu memastikan bahwa controller itu menangkap illegal argument exception dan secara konsisten mengembalikan status 400 bit request dengan pesan error yang jelas kepada pengguna. Lalu itu pengujian fungsionalitas perolehan NIM atau validasi grade-nya. Jadi pengujian untuk perolehan nilai itu adalah yang paling rinci, yaitu bertujuan untuk menutup semua batas grade yang telah ditentukan dalam konstanta home controlnya itu. Jadi terdapat tes terpisah yang secara spesifik memverifikasi bahwa kontrol menghasilkan grade A, B, B, C, C, D, dan juga E dengan memasukkan data nilai yang tepat pada ambang batas masing-masingnya. Jadi validasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa logika perhitungan dan penentuan grade-nya itu berfungsi dengan presisi sesuai aturan bisnis.
Selanjutnya itu ada pengujian fungsionalitas perolehan nilai atau penanganan error. Jadi selain validasi grade-nya itu, serangkaian tesnya itu dirancang untuk menguji ketahanan code terhadap input yang salah. Ini tuh termasuk kasus pembagian dengan nol atau tes perolehan nilai all max zero. Nah, jadi di mana max nilai inputnya itu adalah nol, kasus format tidak valid yang memicu non-source element exception atau input tidak lengkap atau tanpa pemisah, atau number format exception itu input non numerik, dan kasus array index out of bound exception itu baris data tidak lengkap. Lalu semua skenario kegagalan ini itu diharapkan mengembalikan 400 bit request, membuktikan bahwa controller memiliki mekanisme dan exception yang kuat untuk input bench 64. Selanjutnya itu pengujian fungsionalitas perbedaan L matrix. Jadi, pengujian matriks itu berfokus pada penutupan semua jalur logika berdasarkan ukurannya. Nah, jadi pengujian ini tuh memverifikasi kebenaran penghitungan nilai L. Nilai L kebalikan nilai tengah yang bernilai 0 jika N genap. Nah, dan menentukan domainnya. Tes ini juga menyertakan skenario error seperti tes perbedaan L invalid input format yang memicu non-such element exception ketika input matrix tidak menyediakan cukup angka sesuai ukuran N dan mengembalikan 400 bad request. Selanjutnya itu pengujian fungsionalitas palinter. Jadi di sini itu untuk palinter memverifikasi kemampuan controller dalam menganalisis data deret angka, tes utama, atau tes palinter valid. Jadi memastikan keakuratan identifikasi nilai tertinggi, terendah, terbanyak, dan tersedikit dalam list yang diberikan. Nah, selain itu, tes palinter MPT, empty inputnya itu menguji kasus Jazz di mana tidak ada input angka memverifikasi penanganan kondisi list is empty, yaitu serupa dengan endpoint lainnya. Terdapat tes untuk memverifikasi penanganan base 64 yang tidak valid yang diharapkan menghasilkan 400 bad request. Nah, jadi ini hasil coverage 100%-nya. Nah, saya akan menjalankan code-nya, lalu saya akan menunjukkan home control coverage yang Jakokoya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat Jakoko. Jadi itu di index.html-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita buka open with live servernya. Nah, jadi di sini akan terlihat eh, home control ya persenannya seperti ini. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini itu berhasil menyimpulkan proses migrasi dan integrasi 4 fungsionalitas program dasar ke dalam artis, arsitektur Spring Boot. Nah, jadi tujuan utamanya itu menciptakan API RESTful yang terstruktur melalui home control untuk fungsionalitas NIM, perolehan nilai, perbedaan L, dan paling atau tercapai. Keberhasilan implementasi dan pemisahannya itu antara kontrol dan logika bisnis ini divalidasi secara menyeluruh melalui unit testing yang komprehensif, menjamin ketahanan sistem dalam menangani berbagai input yang valid maupun error dan sesuai standar pengembangan aplikasi modern. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.